Yun, kita adalah saudara yang baik. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, dan aku tidak ingin putus denganmu, tapi mengapa kamu meninggalkanku lagi dan lagi? Meninggalkanku di Gunung Brokebak, meninggalkanku di Gunung Brokebak, lingkaran teleportasi, meninggalkanku di klan monster. Tubuh Yi Zichen berangsur-angsur muncul. Kulit aslinya yang putih ditutupi dengan fitur hitam. Dua taring sepanjang 2 inci terlihat di wajah tampannya. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan kejahatan hitam energi, seolah-olah menatap Lu Yun dengan senyuman tanpa senyum. Kamu bilang, jika kamu menambahkanku, apakah kamu masih memiliki peluang untuk menang? Yi Zichen mengeluarkan raungan besar, dan energi iblis yang mengerikan meledak dengan seluruh kekuatannya. Wajah halus Liu Qinger mulai menjadi serius, matanya yang indah berkerut, dan keringat dingin di dahinya terlihat jelas. Dia mencibir dan berkata kepada Lu Yun, pria yang emosional adalah musuhmu. Jika kalian bertiga bergabung, kami pasti akan mati. Lu Yun berkata kepada Yi Zichen, tapi, yang aku tidak mengerti adalah, kenapa kamu seperti ini? Mendengar kata-kata Lu Yun, mata Yi Zichen seperti terbakar, kamu berani bertanya. Sebagai seorang jenius dalam keluarga, aku menikmati perlakuan yang tak tertandingi sejak aku masih kecil, tapi setelah bertemu denganmu, setiap gerakan yang kamu lakukan ditujukan padaku. Waktu persidangan, saat Raja Qingzu memberontak. Saat menyerang Kekaisaran Luoxue, aku penyelamat dunia ini, kenapa kamu? Yi Zichen berkata hampir gila, aku tidak menerimanya, aku tidak menerima kenapa kamu begitu kuat. Saya telah berlatih keras dan mengamati Anda secara diam-diam, tetapi saya menemukan bahwa jarak antara Anda dan saya semakin besar. Sampai aku bertemu orang itu. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupku. Aku mulai melatih keterampilan iblis, menipu anggota keluarga agar pergi ke Gunung Brokebak, membunuh tetua keluarga, dan mendapatkan kekuatan mereka. Saat aku merasa akhirnya bisa menjadi lebih kuat darimu. Aku bertemu denganmu lagi, tapi di hadapanmu, aku masih sangat kecil. Setelah kamu dan peri itu pergi, peri itu mengejarku sepanjang hari dan malam. Saya memohon belas kasihan dari Suan Yuan Wuming, tetapi Suan Yuan Wuming diusir dari istana Luoxue karena malu. Tapi aku bertemu denganmu lagi. Kamu menjadi lebih kuat. Saya ingin mengikuti Anda, menjadi lebih kuat, dan melampaui Anda. Tapi, kamu meninggalkanku lagi dan datang ke klan iblis sendiri. Tuanku melihatku sebagai orang yang menyedihkan dan mengirimku ke klan iblis. Aku mulai membunuh klan iblis dengan gila-gilaan. Menyerap kekuatan mereka, wilayahku mulai mandek. Suku iblis rubah ditangkap. Aku menarik Tuan Iblis untuk membunuhmu, tapi kecelakaan terjadi lagi dan lagi. Kenapa ini? Yi Zichen menengadah ke langit dan berteriak. Seluruh gunung Brokebak bergetar hebat. Rambut di tubuhnya mulai tumbuh lebih panjang, dan wajahnya mulai menjadi buram berubah. Menjadi binatang humanoid. Dan yang keluar dari binatang ini bukanlah aura ras iblis, bukan ras manusia, atau ras iblis. Ini seperti perpaduan heterogen dari 3 ras. Dia telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Dia meraung keras, terengah-engah, dan memandang Lu Yun dengan penuh semangat, lihat, inilah aku sekarang. Aku yang baru, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak langit. Perasaan tertekan membuat Lu Yun merasa kedinginan. Liu Qinger di sampingnya menjelaskan dengan lembut, orang ini sudah gila. Tampaknya rencana orang itu berhasil. Kemudian, Liu Qinger memarahi Yi Zichen dari kejauhan, kamu tidak ingin menjadi orang baik, jadi kamu harus menjadi anjing. Kamu berkolusi dengan orang lain dan ingin memprovokasi bencana yang akan berlangsung 10.000 tahun. Itu benar-benar membuatku merasa mual. Liu Qinger, kamu salah. Yi Zichen memandang Liu Qinger, apakah kamu tidak tahu bahwa hanya ada satu kebenaran di dunia ini, yaitu menjadi kuat. Berkolusi dengan orang lain. Ini konyol. Kalian semut layak mengomentari saya. Mati. Yi Zichen mengeluarkan suara pelan, dan energi yang mengguncang bumi seperti pusaran air, mulai semakin besar, dan seluruh gunung Wuliang diselimuti seluruhnya, seperti neraka. Lu Yun tiba-tiba mengerti mengapa ada begitu banyak mayat yang terbakar oleh api aneh di Gunung Brokebak. Semua ini dilakukan oleh Yi Zichen. Dia gila. Ekspresi Xiao Bai dan Zheng Xiao tiba-tiba berubah. Serangan tanpa pandang bulu melanda. Sekarang, energi yang keluar dari tubuh Yi Zichen membuat patung es di sekitarnya menghilang. Mungkin ini neraka. Sialan. Liu Qinger mengumpat dengan marah dan menatap Lu Yun di sampingnya. Aku tidak tahu bagaimana dia jatuh cinta pada playboy sepertimu. Dia benar-benar buta. Saya juga tidak beruntung selama 8 kehidupan. Aku bisa saja melarikan diri, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Lu Yun, lupakan menyebutku perempuan jalang. Aku memaafkanmu. Jika waktunya tiba, saat kamu bertemu dengannya. Katakan padanya bahwa aku melakukan apa yang aku janjikan padanya. Katakan padanya bahwa kita harus membuatnya bahagia. Katakan padanya bahwa aku tidak bisa lagi melindunginya. Tubuh halus Liu Qinger melayang di udara, dan energi hitam menghantam mereka berdua seperti tsunami. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, mata Liu Qinger tetap tegas. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Liu Qinger. Lu Yun hanya merasakan semburan cahaya terang di depannya. Kekuatan yang sangat kuat meledak tiba-tiba, seolah-olah menghancurkan dunia. Segala sesuatu di sekitarnya mulai menghilang, dan Lu Yun tiba-tiba kehilangan kesadaran.
Semuanya lenyap, seluruh dunia spiritual sepertinya telah lenyap. Apakah ini kematian? Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Memang hanya sesaat, namun terasa seperti selamanya. Dia jelas merasakan tubuhnya mulai pulih. Dia perlahan membuka matanya dan tanpa sadar menatap tangannya. Dia belum mati. Terlebih lagi, Liu Qinger baik-baik saja. Dia berdiri dalam kehampaan, tubuhnya tidak bergerak. Lingkungan sekitar sudah berantakan. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lu Yun, yang terkejut, memanggil Liu Qinger di udara dengan panik, apakah kamu baik-baik saja? Liu Qinger, yang membelakangi Lu Yun, tidak memberikan jawaban apapun. Lu Yun berseru lagi, Tuan Liu. Liu Qinger, Liu Qinger. Lu Yun meneriakkan nama Liu Qinger dengan histeris, tetapi Liu Qinger yang berada dalam kehampaan tetap tidak bergerak dan menatap Yi Zichen dan yang lainnya dengan tajam. Kemudian, Liu Qinger, yang melayang di udara, secara bertahap mulai membentuk patung es. Dia bergerak, seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, menoleh, dan menatap Lu Yun dengan lega, air mata berkilau di sudut matanya, dan akhirnya pada saat ini, darah yang tidak memuaskan mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah wajahnya yang menakjubkan, sebuah senyuman muncul, Lu Yun, tolong jaga dia baik-baik. Kata-kata itu jatuh. Ledakan, tubuh beku Liu Qinger hancur seketika, berubah menjadi partikel debu, dan menghilang di depan mata semua orang. Yi Zichen, Lu Yun meraung dengan marah, menatap Yi Zichen di udara, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Ras alien baru, perpaduan iblis, manusia, dan monster. Semburan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Xiao Bai dan yang lainnya sekarang menjadi biksu di alam abadi surgawi, pada kenyataannya, kekuatan mereka yang sebenarnya telah melampaui alam abadi emas biasa. Kecuali Xuan Yuan Wuming pada saat itu, Lu Yun belum pernah merasakan penindasan yang begitu menyesakkan dengan energi yang baru saja diberikan Yi Zichen. Liu Qinger, yang berada di alam abadi emas, mengorbankan nyawanya, tetapi apa yang dia dapatkan sebagai imbalannya adalah pernyataan yang meremehkan pembunuhan instan. Dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa selain marah. Aku hanya ingin melihatmu seperti ini. Kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Jangan khawatir, kamu akan segera pergi menemaninya. Yi Zichen tersenyum arogan, dan wajahnya berubah fitur-fiturnya bahkan membuat Zheng Xiao dan Xiao Bai di sampingnya merasa tercekik. Yi Zichen membuka tangannya, dan energi hitam akan meledak lagi. Detik berikutnya, wajah Yi Zichen dan yang lainnya sedikit berubah. Yi Zichen mengerahkan kekuatannya dan memandang Lu Yun dengan ekspresi yang rumit. Lu Yun, kamu beruntung hari ini, tetapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Kemudian dia berkata kepada Xiao Bai dan Zheng Xiao di sampingnya, Tuhan berkata bahwa menyelamatkan nyawa anak ini masih berguna dulu, ayo pergi. Yi Zichen menjentikkan jarinya, dan ruang hitam terkoyak di kehampaan. Mereka bertiga masuk. Sebelum pergi, mereka meninggalkan senyuman yang menarik. Lu Yun, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Kamu terlalu lemah. Menjadi sangat lemah membuatku merasa kasihan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan. Dia sebenarnya menganggap Anda adalah variabel. Tapi tunggu aku ingin kamu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat kerabatmu mati satu persatu. Aku akan menyiksamu sampai mati pada akhirnya. Hahaha. Sambil tertawa, ketiga orang itu menghilang di depan Lu Yun. Perasaan tidak berdaya muncul secara spontan, dan tangisan Song Ba terdengar dari kejauhan, Saudara Lu Yun, Saudara Lu Yun. Song Ba buru-buru berlari ke sisi Lu Yun. Melihat kekacauan di sekitar, dia pasti baru saja mengalami pertempuran. Song Ba bertanya dengan prihatin, Saudara Lu Yun, apa yang terjadi tadi? Siapa yang mengalahkanmu? Lu Yun menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi amarah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Song, ini Yi Zichen. Yi Zichen telah dirasuki setan dan diubah menjadi iblis. Petik 2. Zichen, bagaimana mungkin? Seru Song Ba. Lu Yun terbatuk dua kali dan berkata tanpa daya, sulit untuk dijelaskan, ayo kita kembali ke kota setan rubah dulu, dan kita akan membahasnya nanti. Song Ba menatap Lu Yun dalam-dalam dan mengangguk. Meskipun Lu Yun memiliki hati yang kuat, dia tetap tidak bisa menerima perubahan mendadak itu. Kematian Liu Qinger membuat Lu Yun menyadari kembali betapa lemahnya dia. Namun entah kenapa, saya tidak bisa merasakan kekuatan jalan surga sama sekali, dan saya tidak bisa memahami terobosan lain di jalan surga. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa selama esensi dan darah yang tersimpan di tubuhnya menerobos ke alam abadi emas, kekuatannya akan membuat lompatan kualitatif. Sayangnya belum ada tanda-tanda terobosan sama sekali. Meskipun ia memiliki banyak cara, kesenjangan antara Tianxian dan Jinxian tidak sesederhana itu. Ternyata saya bisa menggunakan kekuatan dewa dan iblis serta berbagai senjata sakti untuk melompati dan membunuh biksu. Baru sekarang Lu Yun menyadari secara mendalam kesenjangan antara dunia dan negara. Hanya dengan meningkatkan wilayah Anda dapat memperbaiki segalanya. Lu Yun mengambil keputusan dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seperti yang dikatakan Selir Yun, untuk meningkatkan wilayahmu, lakukan apapun. Setelah pulang ke rumah, kita harus bergegas ke ibu kota.
Gunakan senjata ajaib yang dikatakan Big Cannon untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Dua orang sedang dalam perjalanan kembali. Lu Yun telah merasakan kekuatan langit dan bumi, mencari peluang untuk terobosan. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melakukan kontak dengan kekuatan apapun. Sepertinya wilayahku sendiri berhenti bergerak maju karena sesuatu. Setelah kembali ke kota iblis rubah, Lu Yun tidak sabar untuk menyerahkan Wanian Xuanbing kepada Raja Iblis Qinglong. Raja Iblis Naga Hijau menyegel jiwa Ye Qingcheng dalam es hitam 10.000 tahun, sehingga mempertahankan jiwa Ye Qingcheng yang terakhir. Saudara Lu Yun, es hitam berumur 10.000 tahun ini dapat menjamin kestabilan jiwa paling lama 2 tahun. Namun, selama 2 tahun ini, jiwa istrimu akan tertidur lelap. Untuk benar-benar menstabilkan jiwa istrimu, kamu membutuhkan mutiara pemikat jiwa. Raja Iblis Qinglong menjelaskan dengan serius, menurutku, lebih baik biarkan kakak memikirkan cara untuk mendapatkan mutiara pemikat jiwa terlebih dahulu. Tapi Long Dapao mengerutkan kening, sekarang Xuanbing sudah berumur 10.000 tahun, tidak perlu khawatir tentang mutiara pemikat jiwa. Hanya saja kita akan berangkat ke ibu kota sekarang. Kota iblis rubah tidak memiliki pemimpin. Saya takut akan terjadi perselisihan sipil lagi. Ada kabar dari ibu kota, sepertinya orang tua Tianyun itu sudah memiliki calon Raja Iblis yang baru, jadi lebih baik menunggu beberapa hari. Raja Iblis Qinglong melirik Long Cannon dan tertawa, saudaraku, kamu bisa menunggu beberapa hari. Coba kulihat, Raja Iblis yang baru tidak lain adalah kamu. Mungkin orang tua Tianyun itu akan dengan senang hati memperbaiki jiwanya, tentang mutiara sebagai hadiah. Maka kamu tidak perlu pergi ke ibu kota untuk melihat wajah jelek lelaki tua itu. Long Dapao tidak bisa menahan tawa, hei, aku, hedehe, bisa menjadi Raja Iblis yang baru, tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya kecuali aku, tidak ada yang bisa mengambil posisi Raja Iblis. Dalam hal ini kalau begitu, aku akan membantu gadis berekor 9 mengelola kota iblis rubah ini terlebih dahulu. Melihat ekspresi sedih di wajah Long Dapao, Lu Yun berkata dengan serius, Saudara Dapao, Saudara Qinglong, mengapa sudah lama sekali sejak saya, Dzogchen abadi, tidak dapat menyadari kekuatan surga sama sekali, dan saya bahkan merasa bahwa kultivasi saya mengalami stagnasi. Saya tidak tahu kapan saya akan mampu menerobos ke alam abadi emas. Mungkinkah ada yang salah dengan metode kultivasi saya? Setelah saya datang ke klan monster, saya menemukan bahwa ada banyak master di alam abadi emas, tapi sepertinya saya tidak melihat harapan untuk terobosan. Qinglong berpikir sejenak dan berkata, Saudara Lu Yun, kamu adalah tubuh dewa dan iblis. Mampu berkultivasi hingga kondisi seperti itu sudah jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kamu terlalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus sangat jelas tentang kesenjangan antara dewa surgawi dan dewa emas. Tidak peduli apa, dewa emas pada dasarnya tidak terkalahkan. Satu-satunya cara untuk memahami kekuatan surga dan menerobos dunia, alam abadi emas bergantung pada diri Anda sendiri, atau dengan bantuan kekuatan eksternal. Suara Qinglong menjadi sedikit lebih dalam. Lu Yun dengan cepat bertanya, dengan bantuan eksternal. Saudara Qinglong, mohon klarifikasi. Yang disebut mengandalkan kekuatan eksternal, seperti namanya, adalah memahami kekuatan surga melalui kekuatan besar lainnya, dan kemudian memaksakan terobosan berdasarkan itu. Qinglong terus menjelaskan, umumnya, Tuan yang punya mencapai tingkat tertentu akan menggunakan kekuatan surga yang telah mereka pahami, berikan pada senjatamu sendiri. Senjata, mungkinkah yang dibicarakan Big Pao adalah senjatanya? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Long Dapao tiba-tiba berkata, Saudara Qinglong, berhenti bicara. Qinglong sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berteriak, Saudaraku, bukankah kamu kebetulan memilikinya? Saya khawatir kamu adalah satu-satunya di seluruh dunia spiritual. Aku tahu, aku berjanji pada Saudara Lu Yun untuk membantu Saudara Lu Yun menerobos alam abadi emas, tapi jika senjata ajaibku ada di tangan orang tua, dia pasti tidak akan memberikannya kepadaku. Long Dapao berteriak keras, orang tua itu, aku khawatir harta paling berharga saat ini adalah artefak pamanku. Apakah artefak ini sangat langka? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Qinglong melirik ke arah Lu Yun dan berkata, itulah alam. Itu adalah artefak yang dapat menahan Tao Yun yang kuat. Hanya ada 2 di dunia spiritual. Salah satunya adalah pedang dewa dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi pedang dewa itu telah ada, dipisahkan, dan yang lainnya adalah yang satu adalah artefak tertinggi yang dicuri kakak tertuaku dari dunia atas, pedang naga besar. Alam atas, pedang naga besar. Lu Yun sedikit bingung, Saudara Pao besar, apakah kamu pernah ke alam atas? Qinglong memandang Long Cannon dengan ekspresi bangga di wajahnya dan mulai membual, itu wajar. Pedang naga besar di tangan kakak tertua kita juga merupakan harta tertinggi ketika ditempatkan di alam atas. Saat itu, kakak tertua memegang pedang naga besar dan bertarung dengan Kaisar Iblis. Orang biasa bertarung selama beberapa hari beberapa malam, dan orang tua itu hampir marah. Karena jalur antara dunia atas dan dunia spiritual dibatasi, kekuatan besar di dunia atas memerintahkan Brother Big Cannon untuk dicari, tetapi Brother Big Cannon menggunakan 1 naga dan 1 pedang untuk menyapu seluruh dunia spiritual. Dia adalah tak terkalahkan. Saudaraku, jangan bicara omong kosong. Pedang naga besar itu adalah harta klan nagaku. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang-orang di alam atas? Aku mengambilnya,
bukan mencurinya, atau merampoknya. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa terobosan pertamanya adalah dengan pedang api ilahi, dan dia menyadari kekuatan surga dalam jiwanya. Jika dia mendapatkan harta karun seperti pedang naga besar, bukan tidak mungkin untuk mencapai alam keabadian emas. Saudara Dapao, pinjamkan aku pedang naga dan aku berjanji kepadamu bahwa begitu aku menerobos, aku akan segera mengembalikannya kepadamu. Lu Yun berkata dengan jujur kepada Long Dapao. Long Dapao tampak tak berdaya dan menghela nafas, saudaraku, pedang naga besar ini tidak ada di tanganku sekarang. Dengan cara ini, ketika surat penunjukan kota iblis rubah keluar, aku akan pergi ke ibu kota untuk mencari lelaki tua itu dan mendapatkan pedang naga besar kembali kepadamu. Bagaimana kalau memulihkan budidayamu? Terima kasih, kakak meriam besar. Lu Yun berkata dengan serius. King Long memandang Long Dapao dengan penuh semangat, saudara Dapao, kamu akan menjadi Raja Iblis yang baru. Kemudian semua Raja Iblis pasti akan datang untuk memberi selamat dan mengirimimu hadiah, dan kamu akan mendapatkan banyak harta. Long Dapao memutar matanya ke arah King Long, saudaraku, ketika kakak tertuamu dan aku menjabat sebagai Raja Iblis yang baru, apakah kamu sudah mempersiapkan sesuatu yang baik? Tapi tidak masalah, orang-orang tua yang dikalahkan olehku pasti akan mendapatkan sesuatu. Mungkin orang tua itu, Raja Iblis, akan memberiku harta itu. Aku meminum pil emas 10.000 iblis, memulihkan kultivasiku, dan dapat menyapu dunia spiritual lagi. Hahaha. Long Dapao tertawa keras, kamu bisa jangan biarkan aku, seekor naga kecil tanpa budidaya, menjadi penguasa kota, kan? Aku sudah melihat harapan untuk memulihkan budidayaku. King Long tertegun, memandangi meriam naga kecil itu dan bertanya, ngomong-ngomong, saudaraku, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Long Dapao sedikit marah dan menatap Lu Yun, jangan sebutkan itu. Iblis bodoh telah mencuri semua hartaku dan menjadikanku seperti ini. Saat aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan melakukannya. Kita harus membunuh kelompok ini iblis, dan ketika Raja Iblis Surgawi dibangkitkan, semua iblis bajingannya akan ditemukan mati. Iblis, setan mana yang begitu berani? King Long mengutuk dengan marah, berani menyerang saudaraku secara diam-diam. Apakah kamu tidak mencari kematian? Siapa nama Suan Yuan Wuming, bajingan dari klan iblis? Meskipun kakakmu seperti ini sekarang, kemampuan kutukan kakakmu masih sama seperti sebelumnya. Long Dapao berkata dengan bangga. Mata King Long berbinar, maksudmu, kutukan naga. Itu benar, kalau begitu aku akan mencobanya juga. Setelah menenangkan Ye King Cheng, Lu Yun merasakan emosi yang campur aduk. Selama 3 hari, Lu Yun berlatih siang dan malam, dan dia merasa sedikit lelah. Melihat waktu berlalu, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi master sekuat Suan Yuan Wuming. Ada juga Yi Zichen, orang asing. Dan pada hari keempat, surat pengangkatan dari ibu kota datang. Semua iblis di kota iblis rubah bersorak. Mereka sudah terlalu lama merasa nyaman. Setelah Raja Iblis ekor 9 menjabat, mereka tidak peduli dengan urusan politik. Setiap suku berkembang sendiri-sendiri, tetapi mereka hanya memperlakukannya seolah-olah mereka mendengar Raja Iblis baru mengambil alih jabatan. Seluruh klan iblis sedang mendidih. Berapa tahun telah berlalu, dan tidak ada Raja Iblis baru yang muncul sama sekali. Raja Iblis baru menyatakan bahwa kekuatan klan iblis telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Brother Big Cannon sangat populer. Jika Raja Iblis yang kekuatannya sebanding dengan Raja Iblis datang untuk mengendalikannya, statusnya akan naik ke level yang lebih tinggi. Seperti, mengapa orang-orang di ibu kota Anda adalah bangsawan? Karena Anda berada di kaki Kaisar. Kaisar adalah Kaisar Iblis, iblis terkuat di klan iblis. Namun jika kekuatan Raja Iblisnya sebanding dengan Raja Iblis, maka artinya akan berbeda. Terlebih lagi, Raja Iblis yang baru diangkat sendiri terkenal kuat. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa 7 Raja Iblis tua bergabung dan tidak dapat melakukan apapun terhadap lelaki tua ini. Long Dapao berlari ke kamar Lu Yun dengan kegembiraan di wajahnya dan berkata, Saudara Lu Yun, surat pengangkatan telah tiba. Saya akan segera menjadi Raja Iblis yang baru. Apakah kamu bahagia? Hei, jangan terlihat melankolis. Jika waktunya tiba, kami akan merekrut pasukan dan membentuk kekuatan baru. Aku akan membantumu membunuh iblis-iblis itu. Kami bersaudara, milikku adalah milikmu, dan tanah di bawah yurisdiksi kami sepanjang 3.000 mil ini adalah milik kami. Lu Yun memandang Long Dapao dan berkata sambil tersenyum senang, terima kasih, Saudara Dapao. Oh, kenapa kamu begitu sopan? Ikutlah denganku untuk segera naik tahta. Hahaha. Long Dapao tersenyum bangga, dan 1 orang dan 1 naga keluar dari pintu. Sesampainya di aula utama, Long Dapao merasa gelisah. Ia tahu bahwa utusan dari ibu kota telah tiba, namun waktu tunggunya adalah yang paling tidak nyaman. Saudaraku, selamat, kamu akan segera makmur. Adik Kyubi, wilayah 3.000 mil ini memiliki banyak harta karun. Long Dapao terbatuk 2 kali dan berkata dengan serius, Saudaraku, kamu harus tetap rendah hati. Kamu telah menjadi Raja Iblis begitu lama, mengapa kamu tidak tenang sama sekali? Kakak mengajariku itu. King Long berkata dengan hormat. 1 menit kemudian, sial, kenapa utusan ini datang begitu lambat? Saudaraku,
Pergi dan lihat di mana utusan itu berada. Jika tidak berhasil, ikat saja dia, kata Long Dapao dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Juga, Jenderal Su, mintalah penjahit Wu untuk mempercepat kemajuannya. Saya sedang bersiap untuk merekrut pasukan. Saat itu, prajurit saya tidak akan kehilangan seragam mereka, bukan? Saat itu, penjaga itu berlari masuk. Utusan itu ada di sini. Long Dapao dan iblis lainnya tiba-tiba menjadi bermartabat, tubuh kecil mereka berdiri tegak di kursi naga, dan mereka terbatuk 2 kali dengan serius. Saya melihat utusan itu berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Long Dapao, dia merasa sedikit bersalah. Tuan Long, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya sangat merindukanmu. Ini suatu kehormatan besar bagi saya, bertemu denganmu di sini. Ya, lumayan. Long Dapao mengangguk puas dan berkata dengan anggun, aku tidak melihatmu selama 10.000 tahun. Apakah kamu masih kuat? Lu Yun berdiri di samping dan berpikir, dia belum pernah melihat kakak Pao terlihat begitu serius. Tuan Hongfu, kesehatan bawahan saya cukup baik. Kalau begitu berikan aku surat janji temu. Long Dapao terlihat serius, tapi dia tidak bisa menunggu di dalam hatinya. Apa yang kamu tulis? Bukankah lebih baik memberi saya surat pengangkatan saja? Saya benar-benar tahu siapa Anda. Utusan itu menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, ini, saya khawatir ini agak tidak pantas. Ada apa? Long Dapao bingung sejenak, mungkinkah ada upacara lain yang akan diadakan? Utusan itu menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Hanya saja surat pengangkatan ini bukan untuk Anda. Apa? Katakan lagi, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Long Dapao bertanya dengan hampa. Tuan, Kaisar Iblis telah memerintahkan agar surat penunjukan ini bukan untuk Anda, tetapi untuk orang lain. Utusan itu tersenyum canggung. Siapa? Long Dapao bertanya dengan bingung, apakah ada orang di dunia ini yang lebih cocok menjadi Raja Iblis baru daripada aku? Apakah orang tua Tianyun itu menderita penyakit Alzheimer? Utusan itu memandang Long Dapao dengan air mata berlinang, Tuan, itu benar-benar tidak benar. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah Raja Iblis berekor 9 dan Kaisar Iblis mendiskusikannya. Tolong jangan mempermalukan saya. Jiu Wei tua juga menderita demensia. Long Dapao memandang utusan itu dengan bingung. Itu tidak benar. Raja Iblis baru yang ditunjuk oleh Kaisar Iblis memang bukan kamu. Siapa itu? Katakan padaku. Long Dapao benar-benar tidak bisa memikirkan orang yang lebih cocok untuk posisi ini selain dirinya. Bolehkah saya bertanya, siapakah Tuan Lu Yun? Utusan itu memandang semua orang dan bertanya. Lu Yun sedikit terkejut dan menjawab, ini Lu Yun. Utusan itu melirik ke arah Long Kenon dan berkata dengan serius, Tuan Lu Yun, atas perintah Raja Iblis, saya di sini untuk menunjuk Anda sebagai penjabat Raja Iblis. Aku, Lu Yun memandang utusan itu dengan bingung. Ya, jawab utusan itu. Semua orang yang hadir menarik napas. Long Dapao bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah Raja Iblis itu benar-benar tua dan bingung? Orang tua Tianyun itu membenci umat manusia dengan kebencian. Mengapa Lu Yun ditunjuk sebagai Raja Iblis? Apakah kamu yakin bukan orang tua itu yang memiliki masalah mental? Seru Long Dapao. Utusan itu menggelengkan kepalanya, meskipun Tuan Lu Yun berasal dari ras manusia, Kaisar Iblis telah mengatakan bahwa Tuan Lu Yun akan memerintah 3.000 mil wilayah klan rubah iblis atas namanya. Tuan Lu Yun, apakah Anda keberatan? Sebelum Lu Yun sadar, Long Dapao berkata dengan cepat, apa yang perlu ditolak? Saudara Lu Yun, terimalah perintah Raja Iblis dulu. Kita akan segera menghasilkan banyak uang. Sudut mulut pembawa pesan itu bergerak-gerak. Lu Yun mengangguk, saya tidak keberatan, terima kasih Kaisar Iblis atas kebaikan Anda. Utusan itu mengangguk, melambaikan tangannya, dan sebuah tanda emas melayang di depan Lu Yun, lalu berkata, sekarang klan Iblis berada dalam kekacauan, dan klan Iblis rubah tidak memiliki pemimpin di wilayahnya. Ia perlu dirawat kembali untuk kesehatan. Kaisar Iblis untuk sementara telah menunjuk Anda sebagai Raja Iblis yang baru. Setelah keadaan tenang, Tuan, Anda hanya perlu pergi ke ibu kota untuk mendapatkan penunjukan resmi. Meski datangnya sedikit tidak terduga, tapi yang dibutuhkan Lu Yun Zeng sekarang adalah mengembangkan kekuatannya sendiri. Dengan wilayah 3.000 mil ini jelas merupakan awal yang baik. Baiklah, Tuan Lu Yun, mohon buatkan nama baru dalam waktu 7 hari. Setelah 7 hari, upacara penobatan akan diadakan. Utusan itu berkata, kemudian Tuan Lu Yun, Tuan Qinglong, dan bawahan Tuan Long akan pensiun terlebih dahulu. Petik 2. Utusan itu dengan cepat menghilang di depan semua orang. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Melihat mata Long Kenon, mereka akan terbakar. Dengan temperamen Long Kenon, jika dia tinggal lebih lama, sesuatu mungkin terjadi. Setelah utusan itu pergi, beberapa orang saling memandang dengan kaget. Long Dapao dengan hati-hati bertanya kepada Lu Yun, Saudara Lu Yun, katakan padaku, apakah kamu ada hubungannya dengan lelaki tua itu, Kaisar Iblis? Atau apakah kamu anak haramnya? Qinglong berkata dengan cepat, Saudaraku, lelaki tua Kaisar Iblis tidak dalam keadaan sehat. Setelah bertahun-tahun, dia hanya melahirkan satu anak perempuan dari saudara perempuannya Wan Qian. Bagaimana dia bisa memiliki anak di luar nikah?
Saudara Luyun, kamu adalah manusia yang serius. Saudara Luyun, katakan padaku, apakah kamu memiliki pengaruh terhadap orang tua itu? Dengan kata lain, bos super seperti apa ayah dan ibumu? Luyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku tidak tahu mengapa Kaisar Iblis tiba-tiba memberiku 3.000 mil ini. Pasti demi kakak meriam besar, kan? Berhentilah membuat masalah, Saudara Luyun. Jika saudara besar Pao benar-benar memiliki wajah seperti itu, kamu tidak akan dapat mengambil posisi ini. King Long berkata dengan suara tercengang, orang tua itu mungkin sangat tua dan bingung, tapi tidak masalah, kita semua sama. Saudaraku, wilayah ini diberikan kepadamu sama seperti yang diberikan kepada Big Cannon. Itu hanya saudara, kamu pasti merasa tidak bahagia sekarang, kan? King Long melirik Long Cannon. Long Dapao tampak tidak puas, menghela nafas, dan kemudian tersenyum, iya, Saudara Luyun, seperti yang saya katakan, siapapun yang menjadi Raja Iblis di antara kita adalah sama. Ini juga hal yang baik. Lagi pula saya tidak senang. Sungguh berantakan, mengelola. Saudara Luyun, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Long Dapao merasa sedikit sedih, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, mulai sekarang, kamu akan menjadi bos di sini, dan aku akan menjadi bos di sini, anak kedua. Ayo rekrut pasukan bersama, serang iblis-iblis itu. Aku tidak akan bersedih. Lagi pula, aku bahkan sudah memikirkan nama untukmu. Bagaimana kalau kita menginginkan negara meriam? Jika tidak berhasil, sebut saja Sekte Meriam. Setelah kamu keluar, kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemimpin Sekte Meriam, Dora Feng. King Long menyela, saudaraku, menurutku lebih tepat menyebut mereka keluarga cinta pemakaman. Hal-hal terjadi begitu tiba-tiba sehingga Luyun mencabut perintah Raja Iblis dan mau tidak mau terlihat serius saat dia mendengarkan kata-kata kedua Raja Iblis. Mungkin ini kesempatanku. Di dunia spiritual, ciptakan kekuatan Anda sendiri. Pemimpin Sekte Yin pernah berkata bahwa langkah pertama adalah mendapatkan pijakan di dunia spiritual. Dua kakak laki-laki tertua, nama yang kamu pilih agak, Luyun tersenyum canggung. Mungkinkah kamu punya ide bagus? Kedua naga itu memandang Luyun secara bersamaan. Secercah harapan membara di mata Luyun. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, saya pikir kita harus menyebutnya Yuntian Sensong. Yuntian Sensong, disebut sebagai Sekte Yuntian. Pada hari ketiga, ketika Sekte Yuntian bergema di seluruh klan iblis, banyak klan iblis menjadi bersemangat. Mengapa umat manusia harus menjadi raja kita? Apakah Raja Iblis sedang memamerkan otaknya? Beberapa Raja Iblis, dan bahkan beberapa Raja Iblis tua, menyatakan ketidakpuasan mereka. Alasannya adalah manusia tidak bisa menjadi raja dari klan iblis kita. Tianyun baik-baik saja. Dia tinggal di ibu kota sepanjang hari. Ketika seseorang memberitahu Tianyun tentang keluhan ini, Tianyun hanya menjawab dengan ringan, ini semua disebabkan oleh naga nakal itu. Jika kamu tidak bahagia, ayo kita lawan naga nakal itu. Namun, kalimat sederhana seperti itu menutup mulut semua Raja Iblis. Apakah kamu tidak bahagia? Pergilah dan tantang naga nakal itu. Tentu saja jika Anda bisa mengalahkannya. Meskipun Long Cannon belum memulihkan tingkat budidayanya sekarang, Long Cannon akan memulihkan tingkat budidayanya cepat atau lambat. Bisakah kamu menanggungnya ketika dia memulihkan kultivasinya dan membalas dendam padamu? Saya takut dipukul lagi dan bahkan kehilangan celana. Tepat ketika semua orang hendak menyetujui masalah ini, mereka tiba-tiba menerima undangan dari Sekte Yuntian. Orang yang memposting pesan itu jelas-jelas Long Chanao. Isi undangannya sangat sederhana, sederhana sehingga bisa dipahami secara sekilas. Saya kembali. Sekarang saya adalah wakil kepala Sekte Yuntian. Dalam 3 hari, selama upacara penobatan, jika saya tidak dapat melihat Anda, saya akan mengunjungi Anda secara pribadi ketika saya punya waktu. Ketika ketujuh Raja Iblis tua menerima undangan, yang begitu antusias, mereka semua menjadi gugup. Di mana saya bisa menanyakan hal ini? Ini adalah ancaman nyata, dan saya khawatir harta kecil yang saya sembunyikan akan dianggap sebagai hadiah. Setelah Tianyun mengetahui hal ini, dia tersenyum lebar. Kalian orang tua secerdas monyet setiap hari. Sekarang, apakah ada yang mengendalikanmu? Tidak lama setelah Tianyun bahagia, undangan Long Dapao pun datang. Satu-satunya perbedaan adalah isi undangan Long Dapao membuat Tianyun menjadi gila. Orang tua, apa-apaan ini? Datanglah dengan pil emas 10.000 setan milik pamanku, pedang naga besar, dan mutiara pemikat jiwa. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak datang, atau kamu dapat memilih untuk tidak melihat undangan ini, tapi aku tidak keberatan menyebarkan berita tentangmu dan naga betina barat itu. Tianyun mengalami depresi. Memang benar pedang naga besar dan ramuan emas 10.000 iblis adalah harta karun meriam naga. Manik pengikat jiwa ini tidak ada gunanya di tanganku sendiri, jadi berikan saja padaku. Selama meriam naga ini tidak lagi menimbulkan masalah pada klan iblis, tidak apa-apa untuk menstabilkannya. Hanya saja sekarang, mutiara pemikat jiwa tidak ada di tangannya. Apakah mungkin membiarkan diri Anda menemukan Master Sekte Wushuang? Apakah kamu bercanda? Mengapa kamu tidak membunuhku saja? Saat ini, kota Yuntian telah mengalami banyak kerusakan dari pertempuran terakhir.
Hanya ada segelintir master yang dapat menggunakan wilayah seluas 3.000 mil ini. Di permukaan, para pemimpin klan dari berbagai suku kecil memperlakukan Lu Yun dengan hormat, namun nyatanya, Lu Yun sama sekali tidak populer. Bagaimanapun, Lu Yun adalah manusia dan tidak bisa meyakinkan mereka sama sekali. Pada upacara penobatan hari ini, banyak pemimpin marga dari suku-suku kecil yang berbondong-bondong menghadiri upacara tersebut. Namun sebagai perbandingan, nampaknya juga agak tertekan. 13 kepala klan di wilayah Sekte Yuntian semuanya secara dangkal menghadap Long Kenon dan Raja Iblis Naga Biru. Mereka tidak tertarik pada pemimpin alam surgawi. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa manusia dapat memiliki banyak energi. Sepanjang pagi, tidak ada kabar bahwa Raja Iblis lain akan datang. Di Aula Tianshan, 13 kepala klan sedang menunggu untuk melihat lelucon Lu Yun. Long Dapao tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, orang-orang tua itu sebenarnya tidak memberi saya wajah. Ketika saya memulihkan kultivasi saya harus membuat mereka terlihat bagus. King Long di samping hanya bisa tersenyum pahit. Mungkin sudah terlambat. Tapi Lu Yun relatif tenang, dia tahu betul bahwa dia baru saja berkuasa dan ada banyak orang yang tidak puas dengannya. Sekte Yin mengucapkan selamat kepada guru Sekte Yuntian karena telah mendirikan Sekte Ilahi Yuntian. Dengan ini saya memberi Anda ratusan harta spiritual. 13 pemimpin klan, termasuk King Long dan Long Kenon, mau tidak mau mengubah warna mereka. Sekte tersembunyi. Apa yang terjadi? Sekte Yin sebenarnya ada di sini. Mungkinkah pemimpin sekte itu masih berhubungan dengan Sekte Yin? Seorang wanita yang sangat cantik muncul di langit, mengenakan gaun kasa biru, dan perlahan mendarat di luar Aula Tianzhan dari Sekte Yuntian. Aura perinya berkibar, membuat orang mendambakannya, dan penampilannya yang menakjubkan mengejutkan hati Lu Yun. Tuan Yuntian, kamu baik-baik saja. Saat dia melihat orang itu dengan jelas, bibir Lu Yun tidak bisa menahan senyum, dan dia dengan senang hati melangkah maju untuk menyambutnya. Xiao Luoli, kenapa kamu ada di sini? Lu Yun bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, Luoli bukan lagi wanita lemah yang hanya bersembunyi di belakang Lu Yun. Sebaliknya, dia memiliki temperamen yang tak tertandingi di dunia. Dia melirik monster-monster itu dan berkata dengan anggun, saya Luoli, keturunan dari Sekte Yin. Hari ini, atas perintah Master Sekte Yin, saya di sini untuk memberi selamat kepada Sekte Yuntian Shen. Klan iblis yang hadir kagum dan tidak lagi berani menatap Lu Yun dengan mata aneh. Eksistensi macam apa Yin Song itu? Di seluruh dunia spiritual, terlepas dari kekuatan apapun, bahkan jika itu adalah klan iblis, ketika melihat Yin Song, mereka harus bersikap sopan. Yang disebut pemimpin suku ini tidak layak disebutkan di depan Sekte Yin. Sekte misterius seperti itu sebenarnya datang untuk memberi selamat kepada Lu Yun. Maksudnya itu apa? Kekuatan di balik Lu Yun berada di luar imajinasi mereka. Long Dapao hampir kehilangan rambutnya, saudara Lu Yun, apa hubunganmu dengan Sekte Yin? Raja Iblis Naga Azure juga tercengang dan berkata, izinkan saya mengatakan bahwa saudara Lu Yun pasti ada hubungannya dengan bos besar. Pantas saja lelaki tua itu bersedia memberikan wilayah 3.000 mil kepada saudara Lu Yun. Ini masuk akal. Tuanku, pemimpin klan itu perkasa. 13 pemimpin klan berteriak serempak. Dewa Tuan Yuntian, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda atas kenaikan tahta Anda. Adapun hal-hal lainnya, saya akan menyelesaikannya untuk Anda di malam hari. Luoli memelototi Lu Yun dan berkata dengan sengit. Suaranya sangat lembut, tapi masih menembus telinga Long Kenon. Aku saudara Lu Yun, pewaris sekte tersembunyi, kalian berdua memiliki hubungan yang tidak biasa. Long Dapao memandang Lu Yun dengan kaget. Raja Iblis Naga Azure juga terdiam. Dilihat seperti ini, hubungan antara saudara Lu Yun dan Sekte Yin sungguh luar biasa. Sial, dibandingkan dengan Long Dapao, Lu Yun adalah kakak yang sebenarnya. Raja Iblis Naga Azure mengacungkan jempol dan memandang Lu Yun dengan kagum, luar biasa. Luoli seperti seorang ratu, duduk di depan Lu Yun sebagaimana mestinya. Dilihat dari hubungan antara kedua orang itu, para iblis sudah memiliki pemahaman di dalam hati mereka. Saya tidak menyangka Sekte Yin ada di sini. Bagaimana saya, klan rubah berekor 9, bisa dikalahkan? Aku, klan rubah berekor 9, memimpin 10 penguasa alam abadi emas di klanku, dan bersedia mengikuti Tuan Yuntian.